Ketika masuk surga, Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Itu kemuliaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali Jabir telah meninggal dunia pada 14 Januari 2021. Namun namanya tetap dikenang sebagai ulama karismatik dan pendakwah nasional yang mencintai Al-Quran. Juri hafidz Indonesia asal Madinah ini seolah tiada lelah mengajarkan kitab suci Al-Quran. Bagaimana liku-liku perjuangan Syekh Ali Jabir bisa menjadi hafidz di usia 11 tahun hingga bercita-cita melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran di negeri yang mayoritas muslim ini. Ikuti kisahnya yang sangat inspiratif ini seperti yang banyak dilansir di berbagai media nasional. Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Ali Jabir lahir di Madinah 3 Februari 1976 atau 2 Syafar 1336 Hijriah. Terlahir dalam lingkungan keluarga yang religius, sejak kecil Syekh Ali Jabir memang telah menekuni Al-Quran. Ayahnya sejak dini mendorong Ali Jabir kecil untuk belajar Al-Quran, lantaran dalam kitab suci umat Islam tersebut terkumpul semua ilmu Allah. Dikisahkan dalam mendidik agama Islam, khususnya Al-Quran dan sholat, ayahnya telah mendidiknya dengan sangat keras. Bahkan tidak segan-segan ayahnya memukul Ali Jabir kecil jika kedapatan tidak menjalankan sholat. Dalam sebuah hadis, memang diperbolehkan orang tua memukul anaknya jika sudah berusia 7 tahun tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Pada awalnya, Ali Jabir kecil mengakui apa yang dijalaninya lebih dikarenakan mengikuti keinginan sang ayah. Namun lambat laun, Ali Jabir menyadari semuanya itu sebagai sebuah kebutuhan sendiri. Maklumlah, di Madinah, sang ayah memiliki sebuah masjid besar yang digunakan untuk syiar agama Islam. Sebagai anak sulung dari 12 bersaudara, Syekh Ali Jabir dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyiarkan agama Islam. Begitulah berkat ketekunan dan perjuangan yang tanpa lelah, Syekh Ali Jabir di usianya yang masih 11 tahun sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Maka sejak itulah Syekh Ali Jabir mulai berdakwah mengajarkan ayat-ayat Allah di Masjid Madinah tersebut dan berlanjut ke masjid-masjid lainnya. Selama di Madinah, Syekh Ali Jabir juga aktif sebagai guru tanfidz dengan mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi dan juga menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Kiprahnya di Indonesia dimulai pada tahun 2008 sejak kedatangannya di negeri muslim terbesar di dunia ini. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jabir terus gigih berdakwah di berbagai pedesaan hingga perkotaan. Dakwah Syekh Ali Jabir yang elegan tidak hanya mendapat respon positif dari masyarakat luas, tetapi juga mengantarkannya mendapat penghargaan kehormatan sebagai warga negara Indonesia dari Presiden SBY pada tahun 2011. Sejak itu pula, Syekh Ali Jabir merasa mendapat amanah untuk terus berdakwah di Indonesia. Demi memperlancar komunikasi dakwahnya,
beliau pun makin intensif belajar bahasa Indonesia. Sebagai seorang hafidz, Syekh Ali Jaber ingin menjadi khodimul Quran atau pelayan Quran yang rela mengabdikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran. Selain itu, beliau juga menginginkan banyak di antara umat Islam di Indonesia juga dapat hafal Al-Quran. Menurutnya, menghafal Al-Quran itu mudah, yang sulit adalah mengamalkannya. Keinginan Syekh Ali Jaber mendapatkan salurannya. Selain mengajar tanfidz Al-Quran di Islamic Center Cakranegara Lombok, beliau juga berdakwah di stasiun televisi swasta. Demi mewujudkan cita-citanya, pada tahun 2009 hingga 2010, Syekh Ali Jaber bahkan mendatangkan keluarganya untuk membantu program menghafal Al-Quran di Indonesia. Ke-11 adiknya, laki-laki maupun perempuan, semuanya juga hafal Al-Quran. Tidak dipungkiri, berkat didikan sang ayah, Syekh Ali Jaber memiliki keluarga besar yang semuanya hafal Al-Quran. Beliau merasa bersyukur dan makin menyadari manfaat didikan keras orang tuanya dalam mengajarkan agama, terutama dalam belajar Al-Quran. Selain menguasai ilmu Al-Quran, Syekh Ali Jaber juga mahir dalam ilmu hadis dan ilmu hikmah. Tidak berlebihan jika sahabatnya Ustadz Yusuf Mansur menyebutnya sebagai orang Arab yang berilmu tinggi dan cinta Indonesia. Kecintaan pada Al-Quran dan Indonesia juga tercermin dari obsesinya untuk mewujudkan program yang dicanangkannya sendiri, yakni program 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izin-Mu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama ahlul Quran di dalam surga-Mu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Syekh Ali Jaber meyakini dengan program 1 juta penghafal Al-Quran bisa membangun peradaban yang islami, modern, maju, dan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kini Syekh Ali Jaber telah pergi untuk selamanya. Umat Islam di Indonesia pun merasa sangat kehilangan ulama Arab yang cinta Al-Quran dan Indonesia. Banyak yang bisa dikenang dan diteladani dari beliau. Jalan telah dibuka, program telah dicanangkan. Selamat jalan ulama besar pecinta Al-Quran.